Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PGI Pendeta Jaki Manuputi secara tegas mendesak aktualisasi konsensus kebangsaan berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjawab kompleksitas masalah kontemporer. Kedua tokoh agama itu menyampaikan dalam diskusi forum keramat bertajuk pentingnya konsensus kebangsaan di Plaza PBNU Jakarta Pusat pada 13 Juni 2025. Gus Yahya menyatakan bahwa konsensus kebangsaan warisan Founding Fathers harus diadaptasikan dengan realitas sosial masa kini. Ia mengkritik belum operasionalnya penjabaran UUD 45, terutama dalam pengaturan kebebasan berpendapat seperti UU ITE, jaminan peribadatan yang memicu konflik rumah ibadah, serta ketidakjelasan penguasaan sektor strategis ekonomi, contohnya produk mie instan dan digital. Kalau dulu mungkin diasumsikan yang namanya cabang produksi itu ya energi, kira-kira begitu kan. Apalagi misalnya yang lain air, yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Tapi bagaimana dengan misalnya mie instan hari ini? Mie instan yang sudah, ya sebetulnya ya, menurut saya relatif menguasai hajat hidup orang banyak. Siapa nggak makan mie instan hari ini? Nah ini gimana? Dan produk yang lain misalnya, seperti misalnya produk-produk digital seperti yang kita gunakan. Nah ini seperti apa? Ini juga belum terjabarkan. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Ini juga belum terjabarkan nilai-nilai operasionalnya. Ya. Sejauh mana sumber daya alam itu boleh dieksploitasi. Senada dengan hal itu, Pendeta Jaki Manuputi mengungkap kekhawatiran mendalam atas polarisasi yang mengikis semangat keguyuban nasional. Menurutnya, jika tradisi rukun hilang, konsensus akan sulit terwujud. Kekuatan kita ada pada karakter guyup yang terpelihara seperti ini. Ini jadi catatan pertama saya karena memang yang kami takutkan juga dalam polarisasi yang berkembang, bahwa keguyuban kita sebagai bangsa itu hilang, padahal itu karakter yang luar biasa. Dan dalam perjumpaan-perjumpaan seperti ini, banyak hal bisa diangkat dalam suasana guyup untuk dijadikan konsensus atau mendorong untuk meresonansikan apa yang kita sebut sebagai konsensus. Yang kedua, catatan saya, terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kalau kita melihat bagaimana PBNU dirumuskan di awal-awal dalam risalah-risalah kebangsaan, dalam konstituante saat itu, risalah-risalah BPUPKI, itu sesuatu yang sangat dalam, sangat-sangat luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang sangat brilian, dari macam-macam kemajemukan, lintas etnis, lintas agama, dan lain-lain kalau kita membaca. Dan keterbukaan untuk suasana saling menerima sekalipun debatnya menjadi sangat panas dan berujung pada konsensus-konsensus bersama itu. Kita punya memori kolektif yang luar biasa bahwa kita mampu melakukan itu dan itu kuat sampai saat ini. Diskusi bernama Forum Keramat ini menyepakati bahwa aktualisasi konsensus kebangsaan melalui dialog inklusif menjadi jalan utama mempertahankan keutuhan NKRI di tengah kompleksitas zaman. TVNU melaporkan.